Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Jamaah Arafah Mina Television yang saya hormati rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan ini untuk sedikit kita coba diskusi dengan tema Umroh Solution. Umroh untuk solusi, solusi untuk umroh. Nah, pertanyaan mendasar ini akan saya bahas. Kok bisa judulnya itu Umroh Solution? Umroh untuk solusi, solusi untuk umroh. Ini maksudnya gimana? Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa di era pandemi ini kita pasti menghadapi banyak masalah. Ya, tidak hanya masalah kesehatan sebetulnya. Di era pandemi ini juga ada yang menghadapi masalah terkait dengan pekerjaan, ekonomi. Juga ada masalah yang dihadapi dalam keluarga. Selain masalah kesehatan, juga ada menghadapi masalah pekerjaan, terus kemudian masalah ekonomi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, apakah permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan? Bisa kita hadapi bersama? Tentunya bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kali ada kesulitan, ada masalah, pasti ada solusi atau jalan keluar. Pasti ada kemudahan. Menariknya, ketika menyebut usri, itu Allah menggunakan alif lam, al-usri. Artinya apa? Spesifik, kasuistis. Ya. Sedangkan yusra, Allah tidak menggunakan alif lam. Artinya apa? Kemudahan, kelapangan itu jauh lebih luas terbentang dibandingkan masalah, kesulitan, cobaan yang kita hadapi. Baik, setidaknya 4 masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu pemirsa Arafah Mina TV yang saya hormati. Masalah yang pertama itu adalah kesehatan. Masalah yang kedua bisa jadi masalah ketenangan hati, bisa jadi di dalamnya karena faktor keluarga, pasangan, anak, dan seterusnya. Masalah yang ketiga adalah masalah kesejahteraan atau ekonomi, dan masalah yang keempat adalah harapan, keinginan kita untuk mendapatkan kemuliaan, hidup mulia fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, 4 permasalahan, 4 keinginan yang ingin kita raih itu, apakah bisa dihadapi dengan umroh? Ya, sehingga tema besar kita kali ini adalah Umroh Solution. Jawaban saya tentu masalah itu akan bisa kita hadapi dengan menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah ke tanah suci alias pergi haji atau umroh. Bagaimana mewujudkan atau mencapai keinginan yang kita harapkan itu? Ya, Anda tentu pernah mendengar ya, di Indonesia itu ada pelatihan yang luar biasa fenomenal. Di situ ada pelatihan magnet rezeki, Anda pasti tahu itu. Kemudian juga Anda pernah dengar luck factor, ya, faktor keberuntungan, 4 essential principle how to increase our luck. Bagaimana 4 prinsip yang sangat mendasar yang bisa meningkatkan keberuntungan Anda. Kemudian juga ada buku Wayne Dyer Inspiration yang menegaskan, menjelaskan terkait dengan intervensi Tuhan dalam mewujudkan mimpi kita. Nah,
Juga pelatihan-pelatihan lain seperti spiritual emotional freedom technique, atau bahkan pelatihan yang saya gagas yaitu totalitas sholat duha. Beberapa referensi literatur itu mengajarkan, ya, membimbing kita bagaimana mewujudkan keinginan-keinginan kita itu menjadi nyata. Satu misal, magnet rezeki, ya. Magnet rumusnya itu adalah bahwa energi yang baik itu akan bertemu dengan energi yang baik pula. Jadi rezeki itu adalah energi yang baik. Maka ketika kita ingin memperoleh rezeki, maka solusinya adalah siapkan diri kita, energi kita untuk menjadi energi yang baik. Agar apa? Agar rezeki itu bisa kita tarik. Karena rezeki itu adalah energi kebaikan, bisa ditarik dengan energi kebaikan pula. Maka dari itu ada beberapa faktor, beberapa statement yang bisa membuat kita mungkin bisa jadi ragu. Apakah benar itu? Ya, apakah benar rezeki itu bisa ditarik? Apakah benar nasib kita bisa dirubah? Atau apakah mungkin takdir kita bisa berubah? Satu misal, ketika kita ingin mengajak orang lain pergi berangkat umroh misalnya, maka orang tersebut bilang, mana mungkin saya bisa berangkat umroh? Lah, duit saya ini pas-pasan, utang saya belum kebayar, anak saya lagi pada sekolah, rumah juga masih ngontrak, mobil cicilan juga belum selesai, dan seterusnya. Apakah mungkin itu? Hadirin pemirsa Arafah Mina TV yang saya hormati, bahwa Allah menegaskan, jangankan nasib, ya, jangankan nasib, takdir saja itu bisa dirubah, kawan. Bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu menghapus dan menetapkan takdir kita. Jadi Allah bisa merubah takdir kita, itu bisa. Jadi kalau Anda beranggapan bahwa saya sulit pergi ke tanah suci karena saya miskin, saya tidak punya apa-apa, dan seterusnya, maka jangan khawatir. Allah bisa mengantarkan Anda, mewujudkan Anda pergi ke Baitullah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa ini saya nggak mungkin terkait dengan apa rezeki saya, ya, takdir saya, Allah sudah tegaskan bahwa takdir itu bisa berubah. Ya, bahkan termasuk kalau kita merasa garis tangan saya ini bengkok-bengkok, terus kemudian rezeki saya juga seret, terus kemudian apalagi utang saya banyak dan seterusnya. Apakah itu bisa terbayar? Toh saya ini keturunan orang miskin, orang kere. Saya ini balungan kere, bukan balungan sugi. Apakah bisa kemudian berubah menjadi dari balungan kere menjadi balungan sugi? Dari rezeki seret menjadi rezeki yang luas terbentang? Saya jawab, bisa. Ya. Kenapa saya berani mengeluarkan statement bahwa ini bisa? Karena saya hanya ingin menyampaikan dalam firman Allah surat Saba ayat 39. Tutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah itu melapangkan sekaligus menyempitkan rezeki dan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Maka kita awali dulu dengan ibadah ke tanah suci, yaitu menunaikan ibadah umroh. Ya, ibadah umroh ini adalah haji kecil yang bisa kita tunaikan, yang bisa kita laksanakan. Nah, apa keistimewaan dari ibadah ke tanah suci? Hadirin pemirsa Arafah Mina TV rahimakumullah, bahwa
sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat keutamaannya dibandingkan sholat di masjid lain. Kecuali di Masjidil Halalnya keutamaannya 100.000 kali lipat dari masjid-masjid yang lain, termasuk di Masjid Al-Akbar, Masjid Istiqlal, atau masjid manapun. Bayangkan kawan, sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fima siwa illal masjidil haram, wa sholatun fil masjidil haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fima siwa. Jadi sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih utama. Kalau sholat di Masjidil Haram di Mekah itu 100.000 kali lipat. Bayangkan daya gedornya, doa, kekuatan doanya ketika kita sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat daya gedornya untuk membuka arsy Tuhan. Kemudian kalau sholat di Masjidil Haram, apalagi di situ ada titik-titik di mana doa-doa itu sangat mustajabah, seperti di Hijir Ismail atau di ujung antara pintu dengan Hajarul Aswad, yaitu Multazam. Doa di situ udah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah dan Rasulnya menjanjikan tempat-tempat itu sangat mustajabah. Saya bayangkan ketika kita berdoa, bermunajat di depan Ka'bah, dan itu memiliki daya gedor 100.000 kali lipat dibandingkan doa ketika kita iktikaf di masjid-masjid lain yang ada di tanah air ini, maka tentu doa kita akan terdengar langsung dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat hadirin jamaah atau pemirsa Ar-Fahmina TV, bahwa ketika kita umroh, ketika kita ibadah ke tanah suci, maka dosa-dosa kita akan terhapus. Nasib-nasib buruk, kemiskinan, kefakiran akan sirna. Karena apa? Allah akan jamin, Allah akan ganti ya uang kita, dana yang kita keluarkan untuk ibadah ke tanah suci Makkah dan Madinah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, tapi labbaik yang saya maksud ini adalah bergegas. Bergegaslah ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Allah. Allah selalu memanggil kita setiap hari 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam. Dan ketika Allah memanggil itu, segeralah, bergegaslah untuk mendatanginya, untuk menjumpainya, untuk bersimpuh dan bersujud kepadanya. Labbaik, nggih Gusti, saya datang, saya bergegas untuk memenuhi panggilanmu. Maka ketika kita membiasakan diri untuk datang berjamaah, sholat 5 waktu, saat adzan berkumandang, panggilan Allah berkumandang, kemudian kita bergegas, maka Allah akan melihat dan mencatat kita sebagai orang yang memprioritaskan panggilan Allah, dan maka kita akan mudah terpanggil ketika Allah memanggil kita untuk menjadi tamu agungnya, duyufullah, duyufur rahman, wa duyufur rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena kita terlatih, terbiasa untuk mendatangi panggilan Allah itu, maka kita akan mudah menjadi tamu agungnya. Saya punya banyak pengalaman hadirin.
jamaah Arafah Mina rahimakumullah, saya punya banyak pengalaman, banyak testimoni, banyak informasi bahwa orang yang rajin sholat tepat waktu di masjid, ya, itu rezekinya jauh lebih baik dari mereka yang ogah-ogahan datang ke masjid saat adzan sudah berkumandang. Rumus kemudahan rezeki yang banyak diberikan oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang sukses muslim adalah mereka yang punya kebiasaan, ya, untuk mendatangi masjid saat adzan berkumandang. Inilah salah satu upaya hablum minallah, ya, memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu labbaik, bergegas untuk datang memenuhi panggilan Allah sehari 5 kali, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan ketika itu kita lakukan, maka insya Allah akan mudah kita menjadi tamu Allah. Apakah di pandemi ini juga akan ada umroh? Saya optimis, saya yakin umroh akan segera dibuka. Pertanyaan yang paling mendasar untuk berangkat ke tanah suci adalah, umroh ini untuk mereka yang mampu kan? Ya tidak. Umroh bukan hanya untuk mereka yang mampu, tetapi umroh itu untuk mereka yang mau. Ya. Bukan hanya yang mampu, tapi yang paling penting adalah yang mau. Karena banyak orang yang mampu, tapi dia tidak mau, maka dia tidak bisa berangkat. Sebaliknya, hadirin, pemirsa Arafah Mina TV, banyak orang yang karena kekuatan maunya, maka dia bisa berangkat ke tanah suci itu dengan mudah. Dan tentu harus ada kemauan yang kuat. Kalau Anda punya kemauan kuat, saya hakul yakin Anda akan dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya niat baik kita untuk beribadah ke Baitullah. Apapun keadaan dan bagaimanapun kondisinya, sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kita terus berikhtiar untuk mewujudkan impian kita semua pergi ke tanah suci. Jika Anda merasa ingin segera mewujudkan impian Anda, maka Arafah Mina adalah solusi yang paling tepat. Bersama Arafah Mina, ibadah umroh Anda lebih aman, khusyuk, dan menyenangkan.